Halo, saya Khairin Niswati dari IAI Al Muhammad Cepu, peserta PKDP PTP UIN Salatiga 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah. Pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat. Pertemuan perkuliahan pada hari ini kita akan membahas satu materi tentang waktu sholat. Namun kita harus mengingat kembali mata kuliah yang kita pelajari pekan kemarin, yaitu tentang syarat-syarat sholat. Masih ingat? Alhamdulillah. Sebelumnya ini semua mahasiswa ada yang nggak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Pada mata kuliah pekan ini kita akan membahas tentang waktu sholat menurut imam 4 mazhab. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita pelajari pada pekan ini, pada hari ini mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di din wa dunya wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. La hadiniya wa kulli niyatin shalihah ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi sahbihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, ada yang masih ingat mata kuliah yang kita bahas kemarin, yaitu tentang syarat sholat. Coba yang masih ingat apa salah satu dari syarat sholat? Berwudu. Berwudu termasuk apa? Syarat sholat dari bab, ada yang ingat? Bab torat, atau bab bersuci. Terima kasih. Masuk pada pembahasan materi kuliah pada pekan ini. Hari ini kita akan membahas tentang waktu sholat. Salah satu dari syarat sahnya sholat adalah mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, yang akan kita bahas dan akan kita diskusikan pada kesempatan ini yaitu masuknya waktu sholat, artinya pelaksanaan sholat pada waktu tersebut, kemudian dalil disyariatkannya sholat, ya, waktu sholat itu, kemudian menurut mazhab imam. Nah, sekarang dari ketiga poin ini mari kita kelompok untuk membahas poin-poin yang telah kita sepakati bersama. Oke, kita berkelompok. Tugasnya mencatat dalil waktu sholat. Itu waktu silahkan dimusyawarahkan. Nanti ada yang presentasi.
Kemudian kelompok dua. Kelompok dua ini tentang hadis yang menerangkan waktu sholat dua atau tiga hadis. Nanti yang silakan yang mau bertanya sekarang dimusyawarahkan. Oke. Kelompok tiga ini tentang waktu sholat yang menurut 4 mazhab. Ada Imam Syafi'i, ada pendapat Imam Maliki, ada juga pendapat Imam Hanafi dan Imam Hambali. Silakan Mbak untuk kelompok 1 menjawab atau mempresentasikan apa yang telah menjadi keputusan musyawarah. Ya, mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dalil-dalil waktu sholat. Dalam Al-Quran terdapat pada surat An-Nisa ayat 102, yaitu dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'idza tuma'annantum fa'aqimus sholat innash sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Yang artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk maupun berbaring. Dari Jabir ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat zuhur tengah hari dan sholat asar pada waktu matahari putih bersih dan sholat maghrib setelah matahari terbenam dan sholat isya terkadang beliau menghentikannya dan terkadang menyegerakannya. Apabila beliau melihat orang-orang sudah berkumpul, maka beliau menyegerakannya, dan apabila beliau melihat mereka terlambat, beliau mengakhirkannya. Dan untuk sholat subuh, mereka ataupun Nabi Muhammad SAW sholat di waktu masih gelap. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Selanjutnya dipersilakan kelompok 3 untuk mempresentasikan apa yang telah menjadi keputusan musyawarah bersama. Baik, kami dari kelompok 3. Di sini ada pendapat Imam 4 mazhab. Yang pertama, zuhur. Menurut Syafi'i dan Maliki, ialah terbenamnya matahari. Panjang bayangan benda sama dengan tinggi benda tersebut. Menurut Hanafi, dihitung akhirnya sholat awal masuk sunnah. Lanjut, sholat asar. Menurut Syafi'i, bayangan suatu benda sama dengan bedanya waktu akhir sampai terbenamnya matahari. Menurut Hanafi, suatu bayangan benda 2 kali lebih panjang dari tinggi benda tersebut, dan akhir waktunya adalah ketika terbenamnya matahari. Selanjutnya, waktu maghrib. Menurut Maliki, waktunya di ketika terbenamnya matahari. Syafi'i, waktu akhir maghrib adalah sesudah hilangnya mega merah. Menurut Hanafi dan Hambali, bahwa waktu maghrib memiliki 2 waktu. Selanjutnya isya. Menurut Syafi'i dan Maliki, masuknya waktu isya ditandai dengan hilangnya syafaq, warna merah yang muncul setelah maghrib. Menurut Hanafi dan Hambali, bahwa hilangnya cahaya berwarna putih setelah hilangnya mega merah adalah mulainya waktu isya. Mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi secara keseluruhan, secara
kesepakatan empat mazhab dari Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa waktu sholat bisa disepakati dengan pertama waktu zuhur, yaitu dari tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda menyamai benda tersebut. Itu waktu zuhur secara kesepakatan ulama. Kemudian waktu asar, dari keluarnya waktu zuhur atau bayangan suatu benda itu sama dengan benda tersebut sampai terbenamnya matahari. Kemudian sholat maghrib waktunya mulai masuk waktu maghrib min ghurubis syamsi ila ghiyabis syafaqil ahmar, dari terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Kemudian sholat isya min ghiyabis syafaqil ahmar ila tulu'il fajr shadiq. Sholat isya waktunya mulai dari hilangnya mega merah sampai waktu fajar shadiq. Kemudian sholat subuh minal fajr shadiq ila ghurubis syams, dari fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Yang paling panjang waktu sholat waktu sholat isya, karena semalaman. Waktu sholat isya dimulai dari syafaqil ahmar ila tulu'il fajr sampai terbitnya fajar shadiq. Nah, sebelum fajar shadiq ada fenomena apa berarti? Fajar tadi. Ada yang tahu fajar tadi apa? Fajar tadi itu fajar itu cahaya yang sangat terang sebelum masuknya fajar shadiq. Biasanya munculnya dengan tiba-tiba sangat terang, kemudian hilang begitu saja. Jadi malam itu semakin gelap gulita. Tapi itu dulu. Kalau sekarang ini karena sudah banyak pencahayaan listrik ya, jadi fajar karib dan fajar shadiq itu bedanya tidak bisa seperti dulu kita melihatnya. Bahkan kalau sekarang lebih kepada kita melihat jam, waktu sholat dengan jam. Dan kalau jam tentu akan berubah-ubah waktunya, tidak pasti harus jam 4 terus. Kadang bisa jadi jam 4 baru masuk sholat subuh, kadang lebih dari jam 4 baru waktu fajar shadiq. Begitupun jam-jam sholat yang lain. Maka dari itu hampir kalau kita memakai cara ulama-ulama kuno dengan hitungan matahari ini, maka bisa dipastikan bahwa semua orang bisa mendeteksi, bisa melihat. Tapi kalau tidak punya jam, misalkan di Bali dulu, maka tidak akan bisa melihat waktu sholat atau memastikan masuknya waktu sholat. Demikian, ada yang ditanyakan? Sudah cukup? Nah. Untuk itu pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar yang menjadi maksud kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ana hadhihi dunya dan sholat bisa dilihat alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.